radio, Samsul, dan Ustaz. Para santri semuanya yang berbahagia, kita banyak bersyukur kepada Allah atas anugerahnya kita berada di sini dalam keadaan sehat. Salawat dan salam kita persembahkan kehadiran junjungan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang-benderang minatul umat dilanu dan keadaan gelap kepada keadaan yang penuh cahaya petunjuk hidayah sebagaimana yang kita rasakan selama ini. Saya ini dari Malang. Orang menyebut saya ini Profesor Imam, dulu Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Selalu kemana-mana dengan Abah Radio Muhammad Radio ini yang untuk membangun, membesarkan bersama-sama para kiai pondok pesantren yang Rawdatul Muttaqin. Beliau punya banyak pondok yang bernama Rawdatul Muttaqin di dekat rumah saya sana, lalu ada di mana itu Pati gitu, namanya sama Rawdatul Muttaqin. Lalu tadi mau membesarkan juga pesantrennya yang ada di Sedang Biru. Beliau itu dengan di pesantren yang disuka pesantren. Saya tadi diajak ke Sedang Biru untuk melihat calon pesantren. Terus mampir sini. Saya dulu pernah juga ke sini pada acara wisuda ya. Wisuda saya di sini. Beliau masih ingat. Lalu saya mampir sini diajak oleh Abah Radio. Lalu diminta untuk memberi motivasi 10 menit sampai kadang-kadangnya 15 menit. Nah, dalam waktu 15 menit, 10 menit ini saya ingin menyampaikan terima kasih. Terus saya diberi peluang untuk bersilaturahmi. Saya senang dengan para santri seperti ini. Calon-calon pemimpin masa depan. Amin. Ini setiap waktu sholat kita sholat, waktunya belajar, waktunya istirahat, tidur. Ini adalah pelajaran menjadi santri. Saya dulu juga nyantri seperti itu. Tapi waktu saya masih kecil, tahun-tahun 60-an, pondok belum sebagus ini, belum sebersih ini. Dulu kalau orang belajar di pondok itu karena kurang dirawat kebersihannya, lalu banyak kena penyakit bisa gatal karena kan sudah ada sekarang wajahnya jernih-jernih, cerah-cerah. Nah, yang penting ya pada sore hari ini yang ingin saya sampaikan hanya 2 hal saja. Bahwa ternyata dalam orang itu berhasil atau tidak, berprestasi atau tidak dalam jalan hidup itu sangat erat kaitannya dengan cita-citanya sendiri. Karena itu kalian sekarang harus punya cita-cita, ingin menjadi apa. Nanti ada akan anak-anak sekalian akan menjadi seperti yang ada cita-cita. Cita-cita itu sama dengan doa.
Dan nanti Gusti Allah itu akan memenuhi doa sampai. Kalau sampai tidak punya cita-cita, nanti juga tidak jadi apa-apa. Tapi kalau bercita-cita ingin jadi bupati, wali kota, gubernur, jadi menteri, insya Allah. Saya itu waktu kecil seperti kalian, cita-cita saya itu saya ingin menjadi guru yang paling tinggi. Guru yang paling tinggi itu kan kalau di kampus itu kan profesor. Cita-cita saya menjadi kepala sekolah di lembaga pendidikan yang paling tinggi. Itu kan perguruan tinggi, kepala sekolah yang paling tinggi. Saya kepengen cita-cita ketemu dengan pemimpin-pemimpin besar dunia. Pemimpin-pemimpin besar dunia. Saya kepengen bisa menginjakkan kaki saya itu ke seluruh benua di dunia. Seluruh benua yang ada di dunia. Ternyata semua cita-cita saya itu tercapai. Umur saya sekarang sudah 74 tahun. Semua yang saya cita-citakan sudah tercapai. Saya menjadi guru besar, profesor. Saya sudah jadi profesor itu sejak umur 48 tahun. Saya bercita-cita menjadi rektor. Saya seumur-umur itu jadi rektor. Pimpinan perguruan tinggi Islam di swasta, di negeri, sudah menjadi rektor di Bukit Malang itu 16 tahun. Pak periode kan tercapai. Saya punya cita-cita kepingin ketemu orang-orang terkenal di dunia. Tercapai. Dulu itu ada orang bernama Saddam Hussein. Terkenal banget itu Saddam Hussein. Terkenal banget. Presiden Irak. Saya pernah ketemu Presiden Saddam Hussein. Dulu ada orang namanya Ayatullah Khomeini. Tahun berapa itu ada revolusi Iran. Itu dipimpin oleh Ayatullah Ruhullah Khomeini. Saya belum bisa ketemu, tapi saya ketemu penggantinya. Ialah Ayatullah Al-Hadi Ar-Raudi. Itu penggantinya. Saya ketemu beliau. Saya juga ketemu Raja Abdullah. Raja Abdullah Saudi Arabia. Saya juga ketemu si siapa itu? Libya itu. Presiden Libya Bas Arab Saudi. Kadhafi. Itu saya sudah ketemu. Saya ketemu Presiden Sudan, Hashim. Saya ketemu para imam masjid, Imam Masjid Nabawi dan juga Imam Masjidil Haram, Syekh Sudes, Syekh Surek, Syekh Udairi, lalu Al-Syekh Mufti yang ada di Saudi Arabia yang biasanya khotbah di Arafah, khotbah di Arafah. Saya ketemu dan pemimpin-pemimpin besar yang lain. Saya kepengen menginjakkan kaki saya di seluruh benua di dunia ini, di dunia. Alhamdulillah, saya pernah ke Australia. Saya ke Selandia Baru, New Zealand, yang sapinya lebih banyak daripada orang. Jumlah sapinya lebih banyak daripada. Kalau di wajah ini penduduknya berapa?
punya jauh lebih baik dari lebih baik. Saya juga di negara-negara Asia, Malaysia, Singapura, lalu Thailand, Brunei, lalu ke Filipina, lalu ke Jepang. Saya sudah datangi. Saya datangi di negara-negara Arab. Nah, mulai dari Yordan, Irak, Kuwait, Saudi Arabia, Aljazair, sampai di Maroko, sudah Yaman. Saya sudah datangi semua. Saya juga datangi di Amerika Serikat, sampai di Kanada, sampai ke Amerika Latin. Amerika Latin itu kalau naik pesawat itu 36 jam. Di atas itu 36 jam. Turun itu hanya di beberapa kota untuk isi bahan bakar 36 jam. Kalau haji atau umroh itu 9 jam. Kalau ke sana itu 36 jam. Selisih waktu itu 12 jam. Kalau Saudi Arabia kan selisih waktu 4 jam. Kalau di sana itu 12 jam. Naik pesawat 36 jam di atas. Di Bogota, di Brasil, di Argentina, di Ekuador, di Chili, di Peru, gitu kan. Saya juga di negara-negara Eropa, misalnya Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Belgia. Saya juga ke Rusia, ada Moskow, ada Saint Petersburg, ada Kazan, ada Dagestan, ada Tajikistan, jauh sekali. Jadi seluruh dunia ini sudah saya datang. Kenapa? Karena dulu saya punya cita-cita itu. Ternyata jalan hidup saya itu sesuai dengan apa yang saya cita-citakan. Saya lihat anak saya juga begitu. Saya punya anak empat. Yang nomor pertama itu sejak kecil, kalau saya tanya ini jadi apa? Saya ingin membuat pesawat terbang. Hanya itu sejak sekolah S1, sekolah S2, sekolah S3, jurusannya teknik pesawat terbang. Anak saya yang nomor 2 itu kepingin jadi takmir masjid. Tidak mau sekolah. Ternyata juga jadi takmir masjid sampai sekarang. Dia senang dengan pekerjaannya sebagai takmir. Dia tidak apa-apa kalau senang jadi takmir. Karena itu kalau kalian nanti kepinginnya jadi takmir, ya mulai sekarang aja. Bercita-cita untuk menjadi takmir. Akan seperti anak saya yang nomor 2 itu. Itu ya. Tidak bisa dipaksa. Anak saya yang nomor 2 kepinginnya itu terkenal. Maka bersama-sama Pak Samsul, radio mana-mana itu sukanya politik. Kemarin nyalonkan jadi anggota DPR, hampir janji hanya kurang suara. Hampir jadi hanya kurang suara. Umpama suaranya cukup ya jadi. Yang anak yang paling kecil sejak lama itu selalu saya tanya kepengennya jadi dokter. Ternyata sekarang juga jadi dokter. Jadi kalau begitu ternyata jalan hidup kita ini sampai akhir tergantung kepada cita-cita kita. Tergantung apa yang kita memohon kepada Allah dan Rasulnya. Kalau nyebut Allah jangan dipisah dengan Rasul. Allah dan Rasul. Kalau ada tulisan Allah, ada tulisan Muhammad. Allah dan Rasul. Itu nanti dibaca di surat An-Nisa ayat 150, 151. Surat An-Nisa 150, 151. Di sana itu kita tidak boleh memisah-misahkan antara Allah dan Rasul. Mengatakan nu'min bibatin wa nakfur bibatin tidak boleh. Percaya kepada satu, kemudian ingkar kepada yang lain untuk ambil jalan tengah, dikatakan ulaika humul kafirun
kepada Rasul, beriktikaf kepada Allah. Sebab kita nggak mungkin nyampe kepada Allah kalau kita lewat Rasul. Dulu ketika Muhammad itu Isra Mi'raj kan didampingi malaikat Jibril. Apa malaikat Jibril nyampe di Allah? Tidak. Di satu tempat berhenti, kalau cuma ikut dari arus ya. Satu-satunya yang bisa nyampe Allah itu hanya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kita disuruh untuk berwasilah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Kita mau sholat saja juga harus wasilah. Doa adzan itu di mana-mana saja, Pak. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin wasilah. Wasilah. Adzan itu kita wasilah. Nah, itu. Caranya gimana tadi saya katakan? Yang saya lakukan. Saya kan pengalaman. Yang saya omongkan itu pengalaman aja. Kunci sukses itu, hidup itu, sebetulnya yang paling penting itu satu. Apa itu? Pintar berkomunikasi. Komunikasi itu apa? Hubungan. Berkomunikasi, menjalin hubungan. Menjalin hubungan. Kalau anak-anakku semua pintar menjalin hubungan, menjalin komunikasi, itulah yang akan mengantarkan kita menjadi berhasil. Komunikasi dengan siapa? Komunikasi dengan siapa? Satu, komunikasi dengan Allah. Namanya sholat. Kita jadi berkomunikasi dengan Allah. Namanya sholat. Komunikasi dengan Rasul. Yang pertama komunikasi dengan Allah. Yang kedua komunikasi dengan Rasul. Namanya sholat. Karena itu kita dipesan yang banyak-banyak sholat. Yang ketiga adalah komunikasi dengan sesama manusia. Namanya silaturahim. Komunikasi dengan Allah namanya sholat. Komunikasi dengan Rasul namanya sholat. Komunikasi dengan sesama namanya silaturahim. Kalau itu dilakukan, bisa cita-citanya berhasil. Yang ketiga tambahan, berarti kan dua. Tambah satu, tambah. Seringkali kita ini dalam menjalani hidup, apalagi di mall, kumpul dengan banyak orang. Kadang-kadang hati kita ini terganggu, kecewa, lalu tidak enak dengan teman. Kadang-kadang teman tidak apa-apa kita curigai. Tidak saja teman yang dicurigai, ibunya di rumah juga dicurigai. Kok belum dikirim bekalnya? Apa lupa? Nah, ini sebetulnya ada penyakit hati. Penyakit hati. Penyakit hati ini akan hilang dengan sendirinya. Penyakit hati, rasa sedih, rasa ragu, rasa galau, was-was, itu akan bisa hilang dengan sendirinya ketika kita ini selalu berada di rumah. Tatkala kita itu selalu berada di rumah.
Karena itu rumah ini penting sekali. Kalau sampai ada di rumah masing-masing itu kan rumah. Tapi kalau sampai di pondok, inilah rumah kalian. Tetapi manusia itu punya dua rumah. Ialah rumah jasmani, ada rumah ruhani. Rumah jasmani, pondok ini sementara ini adalah pondok ini. Karena itu jangan pergi dari pondok ini kalau tidak pamit. Kalau sampai pergi tidak pamit, apakah dengan pengurus santri atau dengan ustaz? Harus pamit. Kalau tidak pamit, namanya minggat. Jadi kan? Kalau orang tua yang pergi itu namanya babu, namanya jangan. Kalau tidak terikat dengan pondok, anak seperti sekarang ini, namanya liar. Padahal apa saja yang disebut liar itu selalu jelek. Kucing liar, anjing liar, babi liar, kuda liar, rumput liar, apalagi santri jelek banget. Santri liar itu jelek banget. Diajari tidak bisa kalau sudah dari santri liar itu. Kalau liar sudah bukan santri lagi. Karena itu jangan menjadi santri liar. Tetapi yang saya omongkan itu adalah dari sisi fisik, dari sisi tubuh. Ada satu rumah lagi sebetulnya yang hendaknya Anda kenali, yang disebut dengan rumah ruhani. Rumah ruhani itu apa? Rumah ruhani itu, rumah ruhani itu adalah kiblat. Kiblat itu adalah rumah ruhani kita. Dan ini bisa dikatakan seperti punya anak barat itu. Tapi rumah ruhani itu adalah gambar Ka'bah itu. Orang 5 kali sehari semalam harus melihat. Orang sebelum mati harus pergi ke Kiblat. Namanya umroh atau haji. Itu rumah ruhani. Rumah ruhani itu juga harus ditempati. Kapan menempati rumah ruhani? 5 kali sehari semalam. 5 kali sehari semalam kita harus berada di rumah ruhani. Kapan? Waktu sholat. Penduduk seluruh dunia ini 5 kali sehari semalam harus menghadap rumah ruhani. Namanya adalah Baitullah, ditandai dengan bangunan Ka'bah. Karena itu dikatakan di surat Al-Baqarah 143 itu dikatakan qad naraka qaluba wajhal abdis sama falan walina qiblat tardoha fawali wajhaka satral masjidil haram. Jadi kita hendaknya selalu menghadap wajah kita ini ke Masjidil Haram. Di tengah-tengah itu ada namanya bangunan Ka'bah. Bangunan Ka'bah itulah sebetulnya tanda bahwa di situ, kalau kita Taurat menyebutnya jantung alam, kalau kitab Zabur menyebutnya pusat dunia, kalau kitab Injil menyebutnya subuh alam, kalau kitab Quran menyebutnya rumah Allah atau Baitullah. Kalau orang Jawa nyebutnya pusring. Nah, kalau santri-santri itu 5 kali sehari semalam ingatannya di jantung alam, di pusat dunia, di subuh alam, di rumah Allah, di pusring bumi, insya Allah hati ini akan menjadi damai. Dan insya Allah dari sisi jasmani dan sisi rohani Anda selalu berada di rumah. Anak-anakku semua tidak akan disebut sebagai anak liar, anak bambu, anak gelandangan, anak minggat, lalu juga tidak akan disebut sebagai santri liar. Insya Allah dengan 3 bekal ini
Kalau Anda anak-anakku semua perhatikan, mulai sekarang harus punya cita-cita. Kan begitu. Mulai sekarang harus punya cita-cita. Mulai sekarang dibiasakan selalu berkomunikasi. Mulai sekarang tekad hendaknya selalu berada di rumah. Baik rumah jasmani, rumah rohani. Rumah jasmani adalah pondok ini. Rumah rohani adalah Baitullah yang ada di tengah-tengah masjid. Insya Allah Anda akan meraih apa yang Anda cita-citakan mulai sekarang. Seperti saya dulu bercita-cita untuk menjadi guru besar, bercita-cita untuk menjadi profesor, bercita-cita untuk bisa keliling di seluruh belahan dunia, bercita-cita untuk ketemu dengan orang-orang yang dikenal di muka bumi. Alhamdulillah, semua yang saya cita-citakan sekarang sudah tercapai. Sekarang saya tinggal nunggu waktu pulang. Pulang kemana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu nunggu waktu pulang. Karena itu kalau malam jam 3 sampai dibangun, sholat malam nunggu subuh nunggu waktu waktu duhur nunggu adzan waktu maghrib nunggu adzan waktu isya nunggu adzan waktu subuh lagi. Nah, inilah pekerjaan saya hari-hari. Makanya Bu Sokma 3 hari ini menjadi sukses, dan Anda untuk sekarang ini telah menemukan pondok pesantren yang bagus, yang bersih seperti ini, yang sehari-hari diajak ngaji, diajak bergaul dengan sesama santri, diajak bersolawat, dan juga diajak untuk sholat. Itulah pesan saya, mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai catatan, bahan pertimbangan, dan juga bahan renungan untuk menjalani kehidupan. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.